Selamat bertemu kembali, para siswa kami yang kami kasihi, di pembelajaran ekonomi kelas 11 dengan KD 3.4 tentang indeks harga dan inflasi. Kita pasti memahami di dalam kehidupan sehari-hari bahwa tingkat harga akan mengalami peningkatan dan penurunan. Dan untuk mengukurnya, kita menggunakan indeks harga. Indeks harga digunakan untuk mengukur variabel dalam waktu tertentu. Maka, kita dapat katakan bahwa indeks harga adalah suatu ukuran atau perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Mari sekarang kita membahas tentang macam-macam indeks harga. Antara lain satu, indeks harga produsen. Indeks harga ini merupakan perbandingan perubahan harga dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Misalkan, berdasarkan fluktuasi harga hasil pertanian di pedesaan. Tujuannya untuk menilai kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar hasil pertaniannya. Kemudian, indeks harga perdagangan besar. Indeks harga ini mencakup barang-barang perdagangan dalam jumlah besar atau grosir, yang terdiri atas 5 macam, yaitu hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil industri, impor, dan ekspor. Tujuannya untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. Kemudian ada juga indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu dihitung dengan menggunakan data harga konsumen. Harga konsumen adalah harga barang-barang yang diperdagangkan secara eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Harga konsumen diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa. Tujuan indeks harga antara lain satu, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Yang kelima, indeks harga berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya, merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Dan yang keenam, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Kalau tadi kita sudah mempelajari indeks harga, sekarang bagaimana cara mengukur indeks harga tersebut? Untuk mengukur indeks harga itu, ada 2 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode agregatif tidak tertimbang. Dan yang kedua, menggunakan metode agregatif tertimbang. Metode agregatif tidak tertimbang maksudnya di sana tidak ada faktor penimbangnya. Maka rumus yang digunakan adalah indeks agregatif sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100. Kalau dikatakan PN itu adalah harga yang dihitung, angka indeksnya, sedangkan P0 adalah harga pada tahun dasar. Boleh kita perhatikan contoh soal yang Ibu berikan di sana.
ada terlihat di sana beberapa jenis barang, yaitu ada 3 jenis barang, yaitu tas, sepatu, dan pakaian. Kemudian kita lihat ada kolom P0 di sana dan kolom PN. Maka harga setiap barang seperti tas, sepatu, dan pakaian pada tahun dasar dan pada tahun yang dihitung telah tertera pada tabel. Maka kita hitung berapa sigma P0 dan berapa sigma PN. Setelah kita peroleh, kemudian kita masukkan ke dalam rumus sigma PN per sigma P0 kali 100%, maka kita perolehlah indeks harga tidak tertimbang atau indeks harga agregatif sederhana sebesar 133,33%. Metode yang kedua itu adalah metode indeks harga agregatif tertimbang. Nah, kalau dikatakan dia agregatif tertimbang, berarti ada faktor penimbangnya. Di sini kita akan membahas ada 2 jenis metode. Satu, metode indeks Less-Perez. Nah, untuk indeks harga agregatif metode Less-Perez, rumusnya kita akan lihat sebagai berikut. IL sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal menghitung indeks harga dengan metode Less-Perez. Di dalam kolom terlihat ada 5 jenis barang. Kemudian kita melihat dasar tahunnya, yaitu P pada kolom P. Di situ ada dua tahun di sana, tahun 2014 dan tahun 2015. Dan kemudian juga jumlah barangnya di tahun 2014 dan di tahun 2015. Pertama sekali kita harus menghitung dulu. Kita kalikan P dengan faktor penimbangnya, yaitu Q0. Kemudian kita menghitung lagi harga tahun dasar, kita kalikan dengan faktor penimbangnya dengan Q0. Nah, setelah dapat semua, maka kita hitung jumlah dari setiap perkalian harga yang dihitung kali jumlah tahun dasar. Kemudian kita jumlahkan lagi harga tahun dasar dengan jumlah tahun dasar. Nah, setelah dapat, kita masukkanlah ke dalam rumus, maka terlihat di sana indeks harganya sebesar 105%. Maka berapakah kenaikan harga rata-rata dari 5 jenis barang tersebut? Sudah bisa kita hitung. Harga kelima jenis barang tersebut secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5%. Kedua, metode indeks harga pasif dengan rumus IP sama dengan sigma PN kali QN per sigma P0 kali QN kali 100. Di dalam slide, di sana terlihat ada kolom harga atau P dan kolom jumlah atau Q, yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015. Kemudian sebelum kita menghitung indeks harganya, kita kalikan dulu harga tahun 2014, kemudian kita kalikan dengan jumlah tahun yang dihitung. Maka di sana ada terlihat kolom PN kali QN. Kemudian kita kalikan juga harga tahun dasar dikalikan dengan jumlah tahun yang dihitung. Makanya ada terlihat di sana kolom P0 kali QN. Setelah kita dapat semua, kita hitung per setiap barang, maka kita jumlahkan. PN kali QN jumlahnya terlihat di sana 242.500. Sedangkan P0 kali QN jumlahnya terlihat di sana 240.000. Kemudian kita masukkanlah ke dalam rumus, maka terlihatlah indeks harga PASE sebesar 101,04%. Maka kesimpulannya, harga 6 jenis barang tersebut
rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,04%. Demikianlah para siswa kami, materi pembahasan kita pada hari ini tentang indeks harga. Maka kita sampai ke minggu depan dengan materi lanjutannya, yaitu inflasi. Demikian, sampai bertemu di minggu depan.